Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, eh, Ibu Guru Pamong kita, Ibu Hajah Siti Aisyah, SAGN PDI, kemudian Ibu Guru Wali kelas kita, Ibu Susi, serta Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta PPG sebagai guru-guru yang hebat yang selalu ingin mengembangkan diri. Alhamdulillah, siang ini kita masih bisa melakukan diskusi tunda ya, karena tadi terkendala listrik. Sekali lagi saya mohon maaf. Mungkin kita diskusikan tentang ini kita ya, template yang sudah saya bagikan tadi. Tadi sudah ada sebetulnya Bapak Ibu bisa lihat dengan contoh-contohnya. Apa perlu saya ulang dari awal atau kita diskusikan saja mana yang belum dipahami Bapak Ibu? Karena kan kalau fokus kita kan ke tugas ya. Iya, Pak. Fokus kita ke tugas, karena kalau kita jelaskan, saya anggap kalau dalam kurikulum Merdeka, kalau kita fokusnya ke tugas, artinya bahwa kompetensi awal Bapak Ibu adalah sudah memahami paparan yang ada di modul tentang P5 PPRA ini ya Bapak Ibu. Bagaimana cara pembuatannya, maupun dari segi teori-teorinya saya anggap sudah paham. Nah, sekarang kita fokus pada penyusunan modul yang dalam hal ini saya kira hanya sebuah rancangan saja ya, rancangan dari modul tersebut, belum membuat modul. Karena pada intinya sebetulnya penyusunan modul ini bisa saja dalam bentuk intra, kemudian bisa dalam bentuk co-kurikuler dan dalam bentuk ekstrakurikuler sebetulnya. Nah, hanya saja kadang-kadang kita kesulitan ketika mau melakukan di intra ya. Kenapa kadang-kadang ya, apalagi yang SKI ya. SKI ini cukup sulit kalau untuk membuat proyek, kecuali misalnya kalau mau kunjungan misalnya ke museum ya, yang ada misalnya tentang, pas kebetulan materinya tentang Islam di Nusantara gitu kan. Nah, salah satunya mungkin di daerah Bapak Ibu ada memang museum atau tempat-tempat bersejarah yang ada hubungannya dengan materi tersebut ya. Itu kalau bisa kita masukkan di intra, atau bisa juga dari atau pengambilan ibrah ya, sebenarnya pengambilan ibrah kemudian kita jadikan sebagai proyek. Namun pada modul kali ini nampaknya kita diarahkan untuk yang pada bagian kokurikuler ya Bapak Ibu ya. Pada bagian kokurikuler, di mana kokurikuler itu mengambil waktu yang sudah disusun untuk intra ya, artinya pengurangan jumlah jam dari intrakurikuler antara 20 sampai 30%. Nah, waktu itulah nanti yang akan digunakan untuk pelaksanaan P5 project P5 PPRA ini. Apakah nanti dilaksanakan per minggu
apakah per bulan atau dilaksanakan di akhir semester ya, di akhir semester. Nah, karena kalau kita lihat petunjuknya di sini untuk LK10, 10A ya, kita diminta untuk membaca dimensi dan tema proyek PP, P5 dan PPRA ya. Membaca dulu, kemudian menganalisis jumlah proyek penguatan, profil pelajar Pancasila, dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin 1 tahun ajaran. Ini maksudnya sudah paham Bapak Ibu ya, sudah tahu ya misalnya kalau di MIN berapa kali minimal project, di MA di MTS berapa kali maupun di MA berapa kali ya. Kalau lihat di sini, nah ini gambarannya untuk MI 2 sampai 3 project ya, untuk dengan tema yang berbeda. Itu untuk dalam 1 tahun Bapak Ibu ya. Dalam 1 tahun. Kemudian untuk MTS 3 sampai 4 proyek profil dengan tema berbeda. MA kelas 10 ini fase E ya. Kayaknya apa namanya? Dipisah ya kelas 10. Oh enggak juga ya. 10E memang ya. 10E 3 sampai 4 proyek. Terus MA kelas 11 dan kelas 12 itu 2 sampai 3 proyek dengan profil yang berbeda. Nah, MAK ya, untuk yang madrasah, MAK ini nampaknya ada penambahan, ada satu tema yang harus wajib ada, yaitu tema kebekerjaan ya, baik di kelas 10, 11 maupun 12 ya. Nah, kelas 12 khusus dengan tema kebekerjaan saja. Baik Bapak Ibu, ini mau dijelaskan dari awal satu persatu atau per pertanyaan Bapak Ibu? Pak Musin, Langsung ke pertanyaan nampaknya aja, Pak. per pertanyaan saja. Iya, ya. Oke, silakan Bapak Ibu, kita mulai diskusinya. Jika ada yang ingin di apa namanya ditanyakan yang belum dipahami dengan yang saya kirim, apakah yang saya kirim itu salah? Karena sebetulnya ini ijtihad ya Bapak Ibu. Ya, makanya saya bilang diskusi dari kemarin karena ini merupakan ijtihad yang mudah-mudahan benar gitu ya. Nah, kalaupun salah, kita ya sama-sama kita koreksi Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang ingin uh, memberikan Cakupan temanya, tanggapan. Pak. Cakupan tema dan topik itu kalau yang dicontohkan oleh Bapak itu kan khusus masalah tidak tidak ter apa cakupannya dengan pelajaran kita begitu enggak? Ya Bapak Ibu. Nah, untuk tema dan topik kita sudah punya ini ya, sudah punya cakupannya. Nah, perlu Bapak Ibu pahami bahwa proyek PPRA dan P5 dan PPRA ini merupakan bentuk kolaborasi ya. Kolaborasi antara beberapa guru yang sudah dibentuk kelompoknya oleh pihak sekolah. Jadi pihak sekolah mengadakan rapat dulu. Jadi bisa keterlibatan dibagi mungkin kalau topiknya ada kalau MTS ya, Pak Agus MTS itu 3 ya, 3 tadi ya. Apa 2, Pak Agus? MTS 3 sampai 4 ya, anggaplah 4 gitu ya. Nah, kalau 4 mungkin guru-guru karena kan semua guru kan harus terlibat, Bapak Ibu. Karena guru harus terlibat, maka mungkin guru-guru itu dibagi per apa namanya? Per kelompok. Jadi per tema itu satu tema mungkin terdiri dari guru bahasa Indonesia, guru SKI, guru bahasa Arab. Artinya mana yang punya hubungan ke tema tersebut. Mereka berkolaborasi. Nah, kemudian ditentukan di kelas berapa atau ditentukan per jenjang. Misalnya di kelas 1 kelas 7 ini guru khusus yang ngajar kelas 7 mereka menentukan proyek 1 gitu ya. Terus yang ngajar di kelas 8 ini proyek 2. Nah, kemudian yang kelas 9 guru-gurunya
eh, berkolaborasi untuk proyek yang ketiga gitu. Bisa jadi itu kan minimal kan tiga tadi Pak. Minimal tiga, boleh lebih sampai dengan empat ya. Jadi kalau yang saya contohkan misalnya tadi demokrasi Pancasila, ya bisa saja sih sebetulnya guru SKI terlibat di dalam sana. Keterlibatan guru SKI ada, mungkin dalam dalam hal misalnya eh, tentang kolaborasi ini ya, tentang pemilihan ya, demokrasi pemilihan ini ya, pemimpin itu. Nah, jadi eh, memang kadang-kadang itu saya bilang di awal tadi perlu kolaborasi ya untuk membuat sebuah modul so, tidak segampang itu ya dalam satu malam bisa selesai atau setengah hari bisa selesai. Jadi ini bentuknya hanya rancangan saja karena banyak langkah yang harus direncanakan gitu ya, Bapak Ibu. Dari segi peralatan, sarana prasarana yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Banyak yang harus minimal Bapak Ibu kenal. Mudah-mudahan nanti setelah pulang apa namanya setelah selesai PPG nanti bisa kalau memang sekolahnya sudah melaksanakan ini bisa ikut bergabung. Memang Bapak Ibu sudah punya pengetahuan tentang itu. Nah, di apa kemarin juga ya di komen-komen saya lihat ya di diskusi juga banyak yang mengatakan bahwa Pak belum paham ini, belum paham itu. Nah, sebetulnya bagus. Itu tandanya Bapak Ibu apa namanya di ketidakpahaman itu ada rasa ingin tahu ya, ingin. Nah, kalau ada rasa ingin tahu tuh ya walaupun hasilnya sudah kita nilai, sudah kita review, walaupun masih salah, artinya nanti kalau Bapak Ibu jangan jangan berpuas diri ketika merasa uh, apa namanya pengerjaan LK-nya belum belum paham atau pembuatan modul ya misalnya belum paham ya silahkan pelajari kembali karena kita tidak akan mungkin bisa tuntas juga di sini karena dalam beberapa hari ya kayak gitu. Nah jadi gitu ya Pak Agus ya untuk topik bisa berkolaborasi. Nah di mana kita menentukan topik tersebut gitu kan? Nah topik-topik tersebut bisa kita lihat tema. Nah ini di buku yang PPRA yang filenya yang dari Kemenak ini ada tema Bapak Ibu. Nah, temanya sudah ditentukan ya. Tentu temanya sudah ada. Yang pertama tema gaya hidup berkelanjutan. Terus yang kedua kearifan lokal. Oh, salah nih mana nih kearifan lokal. Ah, ini dia kearifan lokal. Ini saya buat dulu kearifan lokal. Nah, kok balik sini lagi. Biar mudah kembalinya. Mana tadi? Ah, ini. Yang kedua kearifan lokal, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat bangunlah jiwa dan raga, yang kelima demokrasi Pancasila, yang keenam rekayasa dan teknologi, tujuh kewirausahaan dan kedelapan kebekerjaan Bapak Ibu ya. Jadi tema-temanya ini sudah ditentukan, jadi kita tinggal pilih temanya untuk mengisi di tema sini ya, temanya sudah tahu. Nah topik itu kita yang menentukan Bapak Ibu ya. Yang ada di dalam sini ini hanya contoh-contohnya saja ya membuat sistem pembuangan dan pemilahan sampah sederhana di rumah dan di satuan pendidikan. Ini contohnya. Nah, silakan ini bisa jadi uh, apa namanya ide juga dari Bapak Ibu. Artinya bisa diterapkan atau tidak. Ini hanya contoh saja. Artinya sudah diberikan contoh bisa bisa berbeda, bisa juga mengambil yang ini kalau memang ada masalah itu yang kita lihat di sekolah kita. Kita masalah sampah, masalah di dekat apa namanya di lingkungan sekolah misalnya banyak siswa yang masih buang sampah sembarangan, artinya sampah masih sering berserakan, apalagi jajanan sekarang kan pakai plastik semua, mau cilok, mau apa ya, semuanya pakai sampah plastik, pakai pakai bungkus plastik maupun baik-baik yang cup seperti aqua gelas gitu ya.
Itu sangat banyak sekali sekarang. Jarang sudah pakai plastik yang biasa ya, pakai wadah seperti itu. Nah, sebetulnya kalau bisa dibuat apa project bagus ya. Bisa dijadiin duit juga ya, Pak Idris. Bisa dijadiin duit juga kan untuk pemulung-pemulung itu kan nyari botol-botol itu tuh laku dijual. Kalau plastik yang biasa kayak plastik es, bungkus es itu tidak laku ya. Tapi kalau plastiknya kayak botol apa namanya cup aqua itu masih masih laku dijual. Nah, gitu. Jadi gitu ya Pak Agus ya. Untuk topik silakan Bapak Ibu pilih. Eh, tapi untuk MI, MTS, MA silakan mengikuti tema-tema ini. Jadi berbeda dengan yang PAUD. Kalau PAUD dia punya tema sendiri. Ya, ini tema-tema PAUD. Aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, kita semua bersaudara, imajinasi dan kreativitasku. Wah, ini apa namanya? PAUD ya. Pendidikan anak usia dini. Sedangkan untuk MI sudah ada di sini ya temanya. Nah, sedangkan apa namanya uh, topik silakan Bapak Ibu buat sendiri. Tidak terlalu ini juga sudah dibuat di akhir kalau nggak salah. Di mana ya saya baca bahwa ini hanya panduan saja, sebetulnya tidak menjadi acuan baku. Tapi kalau temanya ini sudah ditetapkan ya. Memang kita menggunakan tema itu. Hanya saja nanti kegiatannya silahkan mengikuti tema yang ada di sini, topik yang ada di sini, ya. Nanti dibuat saya topik itu hampir sama dengan apa namanya judulnya lah. Nanti judulnya terserah bisa buat judul baru lagi. Misalnya punya saya itu kan tidak ada judulnya, karena kita di tugas memang tidak dimintakan judul ya. Nah, jadi hanya pemilihan kades misalnya. Nah, itu hanya yang di sini ya. Ah, ini contohnya. Pemilihan kades. Nah, ini hanya topiknya saja. Nanti judulnya bisa buat silakan judul kayak judul sinetron gitu ya. Bisa dengan apa namanya? Pemilih cerdas, apa namanya? Desa cerdas gitu boleh ya. Atau pemilih cerdas desa maju boleh juga gitu ya. Terserah lah gimana ininya judulnya. Tapi yang jelas di sini kan tidak diminta judul, hanya topik saja. Topiknya apa? Gitu ya. Ada lagi tentang tema dengan topik, mudah bisa dipahami ya, Bapak Ibu. Jadi temanya yang berkaitan dengan kehidupan kita, tidak dengan pelajaran kita kan? Dengan Enggak mapel mesti, kita Pak. tidak. Enggak mesti, Pak. Tapi Iya, mudah-mudahan iya. bisa ada kaitannya sedikit, enggak masalah lah. Topiknya Misalnya maksudnya saya, apa? Topiknya itu, topik. ya topiknya ya enggak masalah. Yang penting misalnya demokrasi Pancasila, ya Ya, kan? Demokrasi Pancasila. Nah, masalah topiknya terserah saja nanti. Masalah kebersihan pun, gimana ya kita kita bisa ada peran ininya ya, peran nah, SKI maksudnya ya di dalam. kaitannya itu dengan mapel kita tidak usah gitu, Pak. Umpamanya dengan sejarah seperti SKI kan dengan sejarah. Artinya kita kaitkan dengan sejarah tidak perlu kayak begitu. Kalau bisa ada Pak sih sebetulnya, eh, minimal nempel nempel dikit lah ya. Misalnya gini, misalnya ada saya ambil contoh gini Pak ya. Ada kemarin saya ketemu, misalnya gini, eh, pembuatan atau pemanfaatan bahan alam untuk pembuatan sapu tangan ya. Mungkin Bapak Ibu ketemu juga ya untuk MI itu ya, yang ABCD itu ya. Pembuatan sapu tangan cetak gitu ya. Artinya dicetak dengan nama-nama apa. Ternyata nama yang dicetak di situ adalah pakai bahasa Arab. Artinya nanti digambar gambar bunga. Nah, gambar bunga itu di bawahnya ditulis dengan nama bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Artinya yang terlibat di situ adalah guru guru apa namanya? Guru IPA, guru bahasa Arab, dan guru bahasa Indonesia. Nah, kalau sejarah mungkin ya
apa ya? Eh, Ya bingung juga sih sebetulnya kalau sejarah nih ya. Klari, Halo, iya Bu Asniar. kaligrafi, Pak. Gimana Bu Asniar? Klari, kaligrafi. Kaligrafi mungkin boleh juga ya dari segi ini ya. Kalau SKI itu kan apa namanya perkembangan peradaban Bu ya. Mungkin gitu Pak Agus. Iya. Tapi sebetulnya semua bisa lah, tapi di ini kan aja gitu loh. Tapi saya tidak memaksa Bapak Ibu untuk tugas ini untuk harus ada kaitannya dengan sejarah, karena saya tahu kesulitannya itu, ya. Minimal Bapak Ibu paham saja lah ya, paham saja bahwa kalau bisa, kalau ada keterlibatan kita, memang nampak ada keterlibatan kita di dalam situ, walaupun banyak mapel gitu. Setidaknya ada keterlibatan guru sejarah dalam produk atau kegiatan tersebut, ada mencerminkan pelajaran sejarah gitu. Nah, tapi untuk tugas ini saya kira nggak perlu. Saya apa namanya karena waktunya cukup singkat, saya kira nggak perlu Bapak Ibu harus mengkaitkan dengan eh, materi sejarah ya Bapak Ibu ya. Silahkan bebas saja untuk topiknya apa. Yang penting Bapak Ibu tahu alurnya nanti membuat ini seperti apa. Ya, karena kesulitan juga, apalagi saya kan bukan guru apa namanya, bukan dosen sejarah juga ya. Jadi kurang ini juga untuk mencari apa namanya kesamaannya ya, mencari apa namanya contoh-contoh untuk Pak, SKI itu ya. Ya ada suara Bapak tadi. saya Pak Bu Ros ya, Bu Ros. bertanya, kalau temanya tentang kearifan lokal, Pak, Boleh juga Bu. Bahkan ada sejarahnya kan. ya, Mudah-mudahan ada sejarah Islamnya di situ ya. Nah, jadi ketika mereka ini ada sejarah maksudnya bahwa misalnya kalau tempat Pak Agus kan banyak orang Jawa tuh di Rimbo ya, di Rimbo Bujang. Mungkin nanti yang di sana kan menggunakan wayang. Nah, jadi wayang tersebut kan sudah banyak berganti nama, gitu kan? Berganti nama, misalnya Gareng. Nah, Gareng itu kan dari bahasa Arab sebetulnya, gitu kan? Jadi tulis nama Arabnya siapa? Gareng, Gor-gor gitu ya. Gargorah ya, apa Pak Agus? Betul nggak? Gargor gitu ya Pak Agus? Ibu. kalau kearifan lokal tuh topiknya bisa tentang Madihin, Pak. Tentang Madihin. Ya boleh juga lah sejak kalau Madihin apa yang mau di ini Bu? Alat-alatnya atau apanya? Syairnya ya. Iya sairnya kan ngalir aja Bu, nggak ada pakem sairnya kalau Madihin itu. Ya kan nggak ada tuh pakem sairnya. Beda kalau orang Jawa biasanya ada pakem-pakem ininya ya. Untuk lagu itu memang ada khusus pakemnya. Misalnya dari kitab ini itu ada ininya ya. Kalau Madihin itu kan kadang-kadang yang main itu enggak pakai konsep. Apa yang dilihat, apa yang ini sebut aja gitu. Tapi kalau ibu bisa bisa ini ya, bisa bisa me- me- membuat itu kira-kira proyeknya apa bisa di ini ya, yang bisa dilakukan kerjasama dengan siswa, mengungkap Madihin eh, dengan karakter ini apa gitu. Ya tak usah. Ya paling-paling kebinekaan ya, atau ya inilah serah ibu lah gimana buat ininya ya. Ya mudah-mudahan bisa ya, bisa. Takutnya nanti kesulitan di ini. Tapi kalau Hapsi bisa Menyusun. juga tuh, Pak, ya. Gimana? Hapsi. Ya apa namanya, boleh lah ibu, apa ya mau diprojekkan itu apa hasilnya nanti, yang penting itu kan hasilnya Bapak Ibu ya, Izin hasilnya bertanya, itu Pak. ya hasilnya nanti apa nilai-nilai yang bisa didapat oleh siswa tersebut gitu loh, dari para siswa. Seperti saya contohkan kan pemilihan kepala desa. Nah, itu kan berkaitan dengan tema. Artinya nanti mereka memahami tentang demokrasi, Bapak Ibu. Ya.
Izin Pak. Ya, silakan Pak Muri. Mungkin Pak Muri bisa bantu nih. Saya mau bertanya, ini memang Pak ini untuk proyek untuk mapel SK ini ya cukup sulit ya untuk cara pembuatannya. Kalau misalkan pembuatan rebana tuh Pak, gimana tuh Pak? Ya boleh aja Pak. Boleh. Apalagi Rebana kan rebana kan waktu memang sumber aslinya kan memang dari Arab gambus ya, waktu dari apa ya namanya? dari waktu pulangnya Rasul dari perang Badar kan disambut dengan ini katanya. Ya, ya. Dengan rebana seperti itu. Tabuan rebana, kalau al-badaru alaina tuh memakai rebana. Bisa Ya apa seperti tidak terlalu mahal Pak pembuatan rebana? Orang yang itu sekolah Pak rebana itu alat-alatnya itu Pak, alat itu Pak ya. ngepresnya, ya untuk Mungkin apa namanya pembelian kulit lagi kan Gitu mahal ya. Pak. Kalau Iya bisa iya iya betul Pak. proyek-proyek ini murah meriah gitu Pak. Ini Bahan-bahannya tersedia di sekitar dan membuatnya tidak sulit ya. Pak Atau untuk bisa jadi mereka berkunjung ke ini Pak. Kalau memang di daerah situ ada pabriknya, saya kira mereka tidak perlu ini ya, tidak perlu mengeluarkan biaya. Hanya melakukan observasi pengamatan pembuatan rebana boleh Pak. Gitu ya. Iya. Jadi untuk kolom-kolom dimensi ini kan ada untuk dimensi ini itu 3 kolom, berarti tiga-tiganya harus diisi Pak ya? Ya, apalah kira-kira yang ada ya. Yang pertama, kalau ini kan kenapa saya bikin 3? Sebetulnya intinya kan di yang pertama, Pak. Ini berhubungan dengan tema kita, ya Pak ya. Dimensi kebenekaan yang saya ambil adalah elemennya keadilan sosial, berkeadilan sosial, dan memahami peran individu dalam demokrasi. Nah, saya kira satu itulah yang sangkut ke tema. Yang ini gotong royong, ini sebetulnya karena mereka kan berkelompok nanti mengerjakannya, Pak. Otomatis ada nilai-nilai kerjasama di situ. Terus yang kreatif, nanti kan mereka menghasilkan laporan, menghasilkan laporan ya. Nah, laporan itu kan kreativitas siswa kan. Jadi yang 2 ini apa namanya dari apa namanya kerja kelompok mereka dan laporan. Nah, minimal ya 3 lah kalau minimalnya, Pak. Karena kedua ini kan sudah pakem nih. Pakemnya 2 ya. Yang satu ini nanti yang dipikirkan yang sesuai dengan tema. Tapi kalau bisa mau nambah juga enggak masalah, Pak. Semakin banyak kan semakin banyak juga Bapak nilainya. Itu dimensinya pakem ya Pak. Ya, kalau Dimensinya untuk itu dimensi ada dimensi kan ada 5 kalau di P5 itu. Ada 6, ya, Pak. ada 6. Ya. Ada 6. Ya, ngambilnya di sini, Pak. Untuk Iya. dimensi di ini sudah ada. Nah, ini kan sudah ada nih yang di Kemenak juga ada, yang di ini juga sudah ada, yang di PPRA ya ini 10. lebih rinci. Nah, ya. 10. Nah, ada 6 dimensi. Kalau yang ini, nah, Di PPRA tinggal ada 10. diambil-ambil saja Bapak Ibu ya, ininya. Misalnya dimensinya dimensi beriman. Nah, tinggal pilih mana nih yang mau dijadikan elemennya. Nanti sub elemennya ambil salah satu saja Bapak Ibu. Salah satu atau salah 2 enggak masalah lah ya. Kalau memang ada hubungannya nanti dengan proyek kita. Nah, terserah Bapak Ibu pilih 1, 2 mau pakai semua juga enggak masalah. Tapi nanti yang jelas ketika kita banyak mengambil sub elemen, maka akan banyak juga nanti capaian atau rubrik yang harus kita buat ya. Karena dari berbagai sudut nanti kan. Nah, itu konsekuensinya Pak Gus. Nah, jadi kita mudah-mudahan Bapak Ibu sudah paham ya cara ngambil-ngambilnya ya, karena tinggal ini saja ya. Tinggal diambil-ambil saja. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada dimensi
kreatif ini antara elemen dan subelemen itu sama Bapak Ibu ya. Nah, makanya dia tidak ini. Jadi untuk pengisiannya, mungkin Bapak Ibu bingung di sini nanti nih, yang kreatif ini. Nah, kok sama gitu? Elemen dengan subelemen, kok sama isinya? Kenapa? Karena memang dari sumbernya memang tidak dibuat ya. Kalau yang kan sumbernya kan dari ini, sebetulnya aslinya ya. Elemen berapa? Elemen 6. Nah, dia tidak dibuatkan subelemennya Bapak Ibu. Jadi, kalau tidak dibuatkan, berarti elemen itulah nanti yang kita ulang untuk mengisi subelemen. Ya, Bu, ya, makanya yang di Kemenak dibikinnya satu ini saja ya. Nah, jadi subelemen dan elemennya, elemen dan subelemen itu dijadikan satu, artinya sama saja. Khusus yang elemen kreatif ya Pak ya? Ya, yang kreatif. Ini ada Khusus juga yang elemen kreatif aja. sebagian ada juga nih Pak, sudah jelas juga tertulis nih seperti bernilai kritis ini ada juga nih pada saat menganalisis dan mengevaluasi penalaran juga tidak ada subnya. Jadi itu saja yang diambil ulang. Ada ya hanya dua itu ya kayaknya. Di kreatif dan di bernalar kritis. Bernalar kritis itu pun satu elemen saja yang tidak ada subnya. Selebihnya ada. Nah, untuk pengambilan ini nilai Bapak Ibu, sebetulnya ini juga hanya sebagai patokan saja Bapak Ibu ya. Artinya tidak mesti harus sama, misalnya berakhlak agama. Bisa jadi ngambil yang mana gitu. Tapi mereka sudah pihak Kemenak sudah menuliskan acuan saja supaya memudahkan Bapak Ibu daripada pening-pening memilah ya sudah ada pakai saja lah. Saya juga mengikuti ini Bapak Ibu ya. Tidak memikirkan lagi untuk yang lain meletakkannya. Jadi kalau kita ngambil subelemen ini, nah, kira-kira inilah yang kita ambil gitu ya. Nah, ini sudah ada dan itu pun berulang-ulang. Jadi saya kira mereka sudah menetapkan kesetaraan antara elemen dengan nilai ini ya. Jadi akhlak pribadi ada 2 yang bisa diambil gitu ya Bapak Ibu. Silahkan nanti berinovasi saja untuk memilih ini. Atau juga tetap pakai pakem yang ada tidak masalah. Ya karena sudah dijelaskan nih, hanya sebagai alat bantu saja ya. Tabel ini sebagai alat bantu dalam integrasi. Tapi sebetulnya dapat mengembangkannya ya, sekolah dengan madrasah dapat mengembangkannya sesuai dengan karakteristik ya, kekhasan dan kearifan lokal. Nah, jadi sebenarnya madrasah masih bisa mengembangkannya. Tapi kalau tidak bisa mengembangkan, yang adu pun sudah cukup Bapak Ibu. Sekira tuntas itu ya Bapak Ibu, hanya tinggal pindah-pindahin saja. Nah, diambil sesuai dengan fase Bapak Ibu ya untuk fase akhir ini. Ingat, jangan salah ambil ya. Kalau kebinekaan fase D-nya kalau dimensi biasanya dari elemen ya, elemen dulu yang ditulis itu. Kalau elemen dan subelemennya apa nanti diambil sesuai dengan fase kita, fase berapa. Saya kira tuntas saya yang ini ya. Untuk contoh LK10A, kita lanjut ke LK10B. Ini alurnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu diminta untuk ya Pak Idris. Masalah yang mana Pak? Pak, saya Pak. Ya silakan Pak Idris. Pak, yang ingin saya tanyakan tentang dari kolom capaian perkembangan nilai profil pelajar rahmatan lil alamin Pak. Jadi kalau untuk yang di dimensi yang atas itu kan ada, kita bisa ambil di modulnya itu fase, kalau misalnya kami fase B berarti kan bisa diambil itu ada di modulnya. Nah untuk pencapaian rahmatan lil alamin ini Pak, kita konsepnya bagaimana, apa memang sudah ada kalimat yang baku untuk dicapaian profil rahmatan lil alaminnya Pak? Oh iya ini ketinggalan nih. Untuk diingatin ya.
Yang di bawah, Pak. Ini yang di Kemenak, Iya, iya. yang di Kemenak. Nah, ini di halaman terakhir, Pak. Ya, Nah, di halaman terakhir sebetulnya namanya adalah halaman terakhir ya. apa namanya? Indikator ya. Tapi saya anggap karena dia indikator berarti Oh, itulah yang ingin dicapai kan. Di halaman terakhir, nah, sebelum penutupnya ini, nah, sebelum penutup itu ada nilai pelajar. Artinya kalau misalnya kita ngambil nanti ke misalnya ta'adub ya, indikator. ta'adub, sub nilainya saya ambil ini aja gitu. Nilainya saya ambil kesalehan dan budi pekerti, mulia, dan indikator apa namanya pencapaiannya ini menunjukkan sikap sopan santun kepada siapapun dan seterusnya. Ya, saya ngambil di situ. Itu misalnya saya ambil tuh ada musyawarah. Nah, saya cari saja musyawarah di sini. Nah, ini ada. Nah, kan mengutamakan kepentingan ya. Nah, kan mengutamakan kepentingan bersama itu saya ambil di situ. Sub nilainya juga saya ambil di situ. Walaupun sub nilai yang di sini itu agak berbeda dengan yang di atas ini ya. Ini kan nilainya sudah ada ini ya, tapi digabung. Di situ digabung. Ya saya ambil saja semua ini ya, misalnya musyawarah mana yang kebinekaan ini. Nah, ini musyawarah ya, menghargai Oh gitu. perbedaan pendapat ini. Nah, ini saya ambil digabungkan saja, Pak. Nah, Berarti sub nilainya tetap dibuat semua, Pak ya? ya, Itu kan kalau misalnya di ta'adub itu kan misalnya ada 3 ininya sub nilainya. Berarti semuanya dibuat semua gitu. ya diambil saja semua Pak, supaya mudah untuk buat ininya kan tinggal ambil saja buat capaiannya. Karena kalau Oke. kita ambil misalnya kesalehan saja, nah kita bingung juga nih mau mecah ini. Ya. Ya, bingung juga mau mecah indikator PPA-nya. Nah, yang enak itu ya sudah ambil semua saja, Iya, Pak. Ambil sub nilainya di sini saja, di halaman terakhir ini. Ya. Oke, makasih Pak. Itu Clear aja. ya? Oke. Hampir lupa tadi Pak itu. Untuk LK 10B, nah ini alurnya. Jadi yang Bapak Ibu deskripsikan aktivitasnya adalah alur ini ya, mulai dari pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut ya. Nah, aktivitasnya ini kreativitas Bapak Ibu saja ya untuk membuat. Nah, ini saya contohkan seperti ini saja. Untuk pengenalan itu sosialisasinya ya dengan mutar video ya tentang misalnya kejadian pemilihan kepala desa atau pemilihan apalah pokoknya tentang demokrasi lah ya, demokrasi kita di Indonesia bagaimana keadaannya, apa ada masalah atau gimana ya, kericuan dan lain sebagainya. Nah itu sebagai apa namanya pemantik dari nanti untuk bisa kita diskusikan di apa itu untuk menyampaikan isu-isu demokrasi yang ada di negara kita ya dari video itu. Nah, kemudian melakukan refleksi awal terhadap kegiatan itu dari apa namanya sekolah. Ini masih belum bagi kelompok nih Bapak Ibu ya. Artinya kelompok siswa belum dibagi, tapi dari kelompok guru saya kira sudah dibagi ya. Dari guru karena prosesnya kan dari sekolah sudah menentukan bikin panitia biasanya kalau sekolah kan pakai panitiaan ya, panitia project gitu ya. Panitia project ini nanti buat ini salah satunya adalah tentang pemilihan kepala desa. Nah itu baru pada saat kontekstualisasinya, pelaksanaannya itu yang membagi kelompok ya, membagi kelompok siswa ya. Kemudian ya ini konsepnya aja Pak Idris ya atau Pak semua. Ini konsepnya saja. Saya pelaksanaannya juga tidak tergambar Bapak Ibu, hanya bikin aja gitu. Ya, bagian kelompok, kemudian diskusi pemilihan tempat wawancara lah gitu ya, wawancara ini. Pokoknya ya Bapak Ibu nanti ketika di lapangan bisa lah membayangkan. Kalau yang biasa jadi panitia itu paham lah
kalau kegiatan-kegiatan itu ya, apa harus dilakukan gitu ya. Nah, terus pengambilan data dan lain seterusnya lah aksinya, terus refleksi. Nah, refleksi ini biasanya ada evaluasi dan ada refleksinya. Nah, evaluasi bisa dalam bentuk nanti siswa itu mempresentasikan hasil laporan. Nanti kan bisa kita nilai ya dari rubrik nanti yang LK 10B, 10C. LK 10C nanti akan dilihat apa namanya dinilai bagaimana mereka mempresentasikannya, terus dari segi laporannya gitu ya. Bisa kita nilai di situ. Sekarang Bapak Ibu nanti buat rubriknya ya. Makanya saya bilang tidak sesederhana itu kita harus membuat dalam 1 hari. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengembangkan ide tindak lanjut untuk kegiatan proyek berikutnya ya. Seperti ini sajalah Bapak Ibu membuat ininya aktivitasnya ya. Karena kita kan tidak harus nanti membuat modulnya. Bapak Ibu alurnya mulai dari pengenalan, kontekstualisasi, kemudian aksinya, dan refleksi dan tidak lanjut. Saya kira di sini ada pertanyaan atau gimana? Tapi yang jelas saya garis bawahi bahwa ini hanya apa namanya bukan panduan ya, ini hanya gambaran saja, sekedar contoh mengenai bagaimana nanti ya sebenarnya tidak terlalu tergambar juga di kepala saya ya. Sebenarnya hanya ya kira-kira seperti itulah ya kegiatannya. Tunggu nih, tunggu. Terakhir Pak, saya Pak. Ya, siapa? Saya Pak. Enggak, saya masih agak bingung tentang P5 itu Pak. Itu kenapa dibuat P5? Padahal profil pelajar Pancasila terus P3 gitu. Kenapa P5 itu? Oh. Ngitungnya dari sini, Pak. Ini bagus. Ya, macam mana, Pak? Nah, bukan dari profil bacanya, Pak. Bacanya dari Gimana, project, Pak. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Dari sini, Pak, bacanya. Ya, kalau dari profil ya ini ya. Di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ah ya. Pak Mukti kayaknya ada ini pertanyaan Ya. dari Pak Mukti. Ini Pak, ini seringkali ini Pak, dengan teman untuk berkolaborasi, karena sebelumnya kan kelas 7 kita Pak. Ke depan kan kelas 8 nih. Nah, tuh. Kadang-kadang ketentuan untuk kolaborasi itu Pak, sesama guru itu kayaknya kadang-kadang rancu Pak. Memang gambarannya secara umum kadang-kadang kan boleh dengan guru IPS, dengan guru SKI, dengan guru ini. Kayaknya harus memang ada ketentuan lah Pak. Kadang-kadang terlalu banyak tafsir Pak. Nah, jadi kita sama-sama kita juga jadi ribut tadi. Ya sebetulnya sekolah lah Pak yang harus menentukan itu Pak, yang buat template-nya, modelnya bagaimana bentuk kegiatannya, sebetulnya sekolah yang mengembangkan itu. Nah, ini hanya sekedar acuan saja atau menambah pengetahuan Bapak Ibu. Makanya tidak terlalu dalam di sini diberikan tugas Bapak Ibu karena memang ini bukan wewenang Bapak Ibu. Saya kalau untuk kolaborasi itu ya harus memang dikomandoi oleh minimal wakil kepala sekolah minimal ya. Karena kepala madrasah ya harus kepala madrasah yang harus menjadi komandonya. Nah, kemudian yang jadi kepala proyeknya ya mungkin wakil kepala sekolah ya. Kepala proyek. Nah, jadi seperti itulah Pak ini. Tapi mungkin kalau memang ingin apa namanya per mapel boleh juga sebetulnya di intra itu tadi ya. Ingin buat proyek di intra tadi. Tapi waktunya kalau sekolah sudah punya proyek ya kita nggak usah lagi lah. Kenapa? Nanti akan waktu kita kan terpakai di situ untuk pelaksanaan intra itu tadi, intrakurikuler. Nah, kalau kita pakai juga nanti untuk proyek ini, nanti kalau sekolah juga buat proyek,
Mungkin guru SKI tidak diikutkan gitu, jadi buat dewe gitu ya, buat sendiri. Nanti kan waktunya itu yang jadi masalah bagi siswa kan, siswa yang menjadi apa namanya jam pelajaran itu yang jadi pertimbangan. Kecuali kalau memang pihak sekolah tidak melakukan gitu ya, tidak melakukan. Ya, tapi kan wajibnya tiap sekolah kan tagihannya ada karena ada nanti kan akan ada evaluasi dan monitoringnya dari kalau SMP nanti akan monitoringnya pihak Kemendikbud, kalau yang dari madrasah yang akan turun adalah orang Kemenak, gitu. Orang ya Pendis ya, ini seksi Pendis yang turun untuk apa namanya melakukan monitoring ini atau pengawas yang sudah ditugaskan atau gimana lah nanti strukturnya seperti itu. Jadi ada penilaian dari proyek itu juga, bukan hanya dari guru saja menilai siswa, nanti akan ada juga ya, apa namanya monitoring dari pihak sekolah, dari pihak Kemenak ya untuk madrasah. Gitu ya Pak Mukti. Ya, Pak. Ya setiap kendala itu pasti ada ya. Ya. Baik Bapak Ibu, saya kira untuk LK 10B bisa dipahami ya. Silakan berijtihad untuk membuat alurnya. Yang penting alur itu logik, gitu ya, logik dan bisa dilaksanakan. Artinya logis lah, tidak sulit dilakukan oleh siswa, ya. Karena ini kan juga pekerjaan ini tidak hanya siswa saja yang guru harus selalu mendampingi ini. Misalnya seperti apa namanya wawancara ya. Wawancara tentunya buat pertanyaan tentu harus didampingi oleh guru ya. Tidak bisa juga mereka kita lepas nanti apa yang mau diwawancara. Terus mengolah datanya. Mengolah data itu maksudnya apa gitu. Ya maksudnya apa namanya dikira nanti mereka jadi panitia Pelkades pula kan. Karena harus mengolah data. Nah, tidak seperti itu kan. Artinya ya guru harus terus mendampingi mereka. Nah, jadi ada beberapa tahap. Di tahap kontekstualisasi ada presentasinya. Kemudian di tahap aksi juga ada presentasi juga hasil dari Pelkades itu. Nah, kemudian pembuatan laporan. Nah, laporan presentasinya sebenarnya dievaluasi ini ya. Apakah mereka presentasi atau guru langsung melakukan penilaian terhadap laporan tersebut? Boleh. Tapi di beberapa sekolah ya untuk refleksi ini itu biasanya kalau misalnya temanya tentang gizi ya. Wah, ini tentang makanan sehat lah gitu. Itu biasanya buka stand-stand makanan ya setiap ini. Masak-masak bersama gitu kan. Nah, bisa juga seperti itu Bapak Ibu ya. Yang biasa kita lakukan dulu ketika kelas meeting ya. Pada saat kelas meeting tuh ada juga kegiatannya masak-masak antar kelas ya, perlombaan masak-masak antar kelas. Nah, itu juga salah satu masuk dalam proyek ini. Tapi harus ada temanya gitu. Ada nilai yang diambil, tidak hanya mencari siapa yang menang, siapa yang ini saja ya. Tapi ada memang proyek itu memang direncanakan dari awal bahwa yang dimasak nanti harus sesuai misalnya kalau mau dari segi kesehatannya ya atau mau ditampilkan dari segi apa namanya manfaat dan kesehatannya atau dari nilai gizi yang ada di situ ya harus memang direncanakan dari awal. Nanti bisa saja dilaksanakan untuk seluruh kelas misalnya dari kelas kalau apa namanya MTS kan enak atau satu fase saja kan. Nah, kalau yang aliyah itu ada 2 fase. Nah, MI ada 3 fase. Dan masing-masing fase itu apakah nanti bisa ini yang masih belum terjawab di saya. Nah, dari saya pribadi adalah misalnya di MI itu kan ada 3 fase. Nah, fase 1, fase A, fase B, fase C. Nah, ketika mereka nanti membuat project, apakah bisa disatukan gitu loh. Artinya walaupun kegiatannya sama, tapi tetap dihitung per satu
Masing-masing kegiatan. Misalnya kelas apa namanya fase A dia temanya tentang makanan sehat tadi. Fase B makanan sehat, fase C makanan sehat. Tapi laporannya berbeda-beda gitu. Apakah boleh dalam satu kegiatan itu gitu ya dilaporkan dengan 3 ini? Itu yang belum terjawab saya. Mungkin nantilah kita akan tahu kalau memang ada apa namanya ada pelaksanaannya seperti apa nanti. Ini Pak, Saya kira itu ya Pak Ibu ya kalau ini. Pak ada Mukti angkat tangan lagi atau yang dari tadi Pak Mukti? yang baru Pak. Oh yang baru. Ayo Pak, silakan Pak Mukti. dalam satu semester Pak, kira-kira ketentuannya berapa proyek Pak? Ini tadi sudah ada Pak, saya tampilkan di awal tadi. Di awal tadi ya? Nah ini, Oh, iya. nah, MTS itu 3 sampai 4 Pak, dengan tema yang berbeda. Iya. Nah, dalam 1 tahun berarti ya apa namanya? Kalau 3 berarti misalnya semester ganjil 1, berarti di semester 2 minimal harus 2 tuh. Kalau nggak bisa 3 gitu ya. Minimal harus 2. Atau kalau memang 4, 2 semester ganjil, 2 di semester genap gitu. Tapi ini untuk keseluruhan ya Pak Ano. Artinya guru tidak diwajibkan harus keempat-empatnya ikut, enggak. Ini untuk sekolah. Artinya dalam satu sekolah kalau untuk apa namanya aliyah ya, aliyah kelas 10 artinya fase E ya. Kalau MTS kan keseluruhannya ya. Kalau yang berbeda ya seperti ini juga. Artinya nanti kalau kelas 10 4 lah misalnya. Kelas 10 4, kalau kelas 12 kelas 11 kelas 12 itu harus 3, berarti semuanya ada 7 kan di aliyah itu. Itu ya. Berarti kita diwajibkan seperti itu Pak, harus 3 atau 4 atau kita buat 2 aja boleh. Satu tema. Nah, ini sudah minimalnya kalau minimal 3 maksimal 4 gitu Pak. Satu tema aja Pak. Banyak tema. Satu tema aja Pak. Masih bingung. Enggak, kalau tugas enggak. Kalau tugas kita cukup 1 tema saja Bapak Ibu ya. Satu aja Pak ya. Ya satu aja. Ya enggak usah ini kan untuk ketentuan sekolah Pak. Oh iya Pak. Iya. Ya, untuk tugas kita cukup 1 saja ya. Satu tema Seperti aja. yang saya contohkan inilah. Enggak usah Iya. banyak-banyak. Ini aja pening Bapak Ibu nanti ya untuk nyusun Iya, alur. Jangan banyak-banyak, 1 aja. Belum tergambar Satu aja, seperti ya. apa nanti. Ya, nanti kalau sudah buat untuk gambar lah Bapak Ibu. Ya, apalagi banyak contohnya berseliweran ya. Ya. Tinggal rubah tempatnya di mana ya. Nah, oke untuk LK 10C. Nah, ini jangan sampai miss Bapak Ibu ya. Nah, sub elemen ini yang mulai berkembang kalau dicontoh tadi itu fase ya, untuk fase. Ini kan sebetulnya untuk rubrik penilaian kita pada setiap fase, bukan semua fase. Ini pada setiap fase kegiatan, pada setiap fase yang melaksanakan kegiatan itu. Artinya kalau fasenya DMI ya ada di 3 fase, kalau yang Bapak Ibu ngambil hanya untuk fase B misalnya, jadi yang mulai berkembang, sedang berkembang, sesuai harapan atau sangat berkembang, ini artinya bukan ngambil dari sini lagi Bapak Ibu ya. Bukan ngambil yang dari sini lagi. Ini kan tulisannya ini juga ya, fase apa namanya? Yang di sini ya di agama yang ditulis ada ininya ya. Bukan ya? Di mana ya saya lihat kemarin? Berkembang tidak berkembang. Di mana ya? Tunggu. Di mana itu ada saya lihat yang ditulisnya itu fase ini kembali ditulis Pak. Artinya fasenya itu mulai dari MI itu kan mulai ini ya, mulai
mulai berkembang gitu ya. Di mana? Di sini atau di mana ya? Yang saya lihat. Dan nanti jadi kekeliruan apa namanya? Bapak Ibu semua dalam ini. Nah, ini takutnya Bapak Ibu ngambil yang ini ya. Sebetulnya bukan ya. Kalau ini hanya untuk yang di atas tadi, ya untuk pertama tadi ya, untuk LK1. LK apa namanya? LK10A ya untuk pengambilan ini. Artinya ini mirip dengan yang ini. Cuma ditulisinnya mulai berkembang, sedang berkembang, sesuai harapan dan apa namanya sangat berkembang ya. Nah, ini keliru nanti jika Bapak Ibu ngambilnya ini sebagai patokan atau rubrik penilaian. Rubrik penilaian Bapak Ibu sendirilah yang membuat ininya ya, yang membuat kriterianya. Ini hanya sub elemennya saja. Nih kalau di ini ditulisnya LK1 ya, sebetulnya enggak, bukan LK1 tapi 10A ya, LK10A. Nah, elemennya, sub elemennya kita ambil yang mana ya? Kita ambil yang dari ini tadi. Elemen ini yang kita ambil ya. Sub elemen ini ya, sub elemen ini yang kita ambil. Makanya saya buat sudah di sini, dari situ tadi kita ambil, kita tempel saja di sini ya. Kita masukkan sini, baru nilainya ini Bapak Ibu saja lah yang mengembangkannya ya. Ini mohon maaf jika kategorinya belum bagus ya Bapak Ibu ya. Ini apa namanya masih asal-asalan saya buat, tapi kira-kira gambarannya itu seperti kemarin kita buat rubrik kan selalu ada kategori bertingkat ya, dari yang apa namanya belum bisa sampai ini. Tapi karena ini rubriknya ini biasanya pengamatan terhadap atau asesmen dari presentasinya ya, presentasi kelompok maupun dari perorangan Bapak Ibu bisa menilainya. Nanti makanya saya buat di sini peserta didik mulai mengenal ya. Artinya bukan belum paham, karena di sini kan memahami ya. Karena memahami kan biasanya kita lebih memandangnya kadang-kadang kemampuan kognitif, tapi sepertinya sini adalah kognitif juga yang tergambar dari bagaimana mereka melakukan presentasi gitu ya. Atau bisa jadi rubrik nilai ini rencana saya buat itu pakai rubrik penilaian diri, artinya pakai angket saja dibuat gitu. Silakan mereka mengisi. Jadi pertanyaannya, apakah Anda sudah mengenal apa namanya? Apakah apa yang Anda apa namanya? Apakah Anda sering pernah mendengar kata demokrasi gitu ya? Misalnya gitu. Atau apakah kalian mengenal peran individu dalam demokrasi? Nah, misalnya pilihannya di angket itu A, baru mengenal, B, mengenal tapi belum memahami, C, mengenal tapi belum mengenal dan memahami tapi belum baik, misalnya gitu. Dan seterusnya. Artinya membuat angket saja untuk siswa. Artinya bentuknya seperti itu. Nah, untuk yang kerjasama bisa dalam bentuk pengamatan ya. Dinilai dalam bentuk pengamatan. Bapak Ibu bisa melakukan pengamatan. Memang ini agak bercampur ya Pak Ibu ya. Ya kalau bisa nanti ini diinikan lagi, dipecah lagi ya. Untuk pemahaman, kemudian kerjasama, atau dijadikan satu semua dalam bentuk soal bisa jadi ya. Atau dalam bentuk rubriknya adalah untuk pengamatan saja semuanya, untuk observasi saja semua. Nah, silakan bagaimana Bapak Ibu konteksnya membuat skalanya ya, artinya kriteria atau kategorinya ini. Ya Bapak Ibu, nanti disesuaikan dengan apa yang apa yang jadi alat ukur dari laporan tersebut. Ya. Atau kalau memang mau pakai soal ya silakan pakai soal. Tapi gimana nanti soal itu bisa mempresentasikan
ada bentuk kerjasama, ada bentuk pemahaman, dan hasil tadi ya. Nah, karena mau melakukan hasil, tidak mungkin juga ya pakai soal, Bapak Ibu ya. Nah, hasil ini kan tentu dari laporannya itu, ya. Mungkin di apa namanya, di awal kita sudah melihat, mungkin ada beberapa kali ini ya, ada beberapa kali penilaian mungkin nanti yang kita lakukan. Mungkin dalam satu kelompok memiliki tingkatan yang berbeda ya dalam pemahaman misalnya. Ya, kan kelompok misalnya ada 5 orang atau 4 orang. Nah, masing-masing mungkin ditanya, ini Anda pernah ikut sama sekali dalam mengerjakan tugas itu seperti apa? Apa dia paham nggak tentang itu? Enggak, gitu kan? Nah, mungkin ada yang sudah paham, ada yang masih baru mengenal, ada yang sudah paham, ada yang sangat paham tentang tema yang diangkat gitu. Nah, jadi ini sajalah yang kita kembangkan ya Pak Ibu, tidak sampai membuat instrumennya ya, hanya buat rubriknya saja. Artinya ini ketercapaian yang ingin kita peroleh dari P5 dan PPRA ini ya. Oke, silakan kita diskusikan. Saya kira sudah paham ya, Pak Ibu? Ah, Pak Muri. Suaranya nggak jelas, Pak. Ya, masih. Suaranya masih keresak-keresak, Pak. Masih, Pak. Ini Halo. Ya silakan Pak Muri. Untuk pembuatan ini Pak ya, yang biar memperjelas saja, itu kegiatan yang ada di sekolah Pak ya, kayak gitu ya? Yang mana Pak? Yang proyek ini Pak, artinya kegiatan dilaksanakan di sekolah kayak gitu? Bisa di sekolah, tapi oleh masyarakat sekolah Pak ya, oleh masyarakat sekolah, oleh guru yang ada guru pembimbingnya, ada guru pembimbingnya, ada siswa yang sudah dibagi kelompok-kelompoknya sesuai dengan tema, Pak. Apakah dalam satu tema juga bisa jadi banyak kelompok? Artinya memang ini proyek untuk sekolah, ya. Baik yang nanti dilaksanakan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Oh iya. Gitu. Ya. Jadi bukan kegiatan untuk masyarakat, bukan Bapak ya. Artinya pihak sekolah yang melaksanakannya. Oke, cukup Pak Muri. Yang lain silakan. Saya Pak. Pak Musin, silakan Pak Musin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk proyek ini. Kan ini kegiatan sekolah Pak ya, sifatnya untuk seluruh masyarakat sekolah. Itu kan jamnya banyak sekali tuh Pak, kalau 20% sampai 30%. Nah, kira-kira untuk bisa menghabiskan jam wajib project itu kan butuh waktu berhari-hari Pak. Untuk seluruh mata pelajaran digabung. Itu ada 300-an jam kalau tidak salah saya lihat dalam 1 tahun. Kira-kira itu bisa dihabiskan apa enggak Pak? Kalau pas kita laksanakan misal di akhir semester mau habis ulangan seperti itu. Karena kegiatan-kegiatan itu enggak semuanya bisa kita laksanakan dalam waktu yang lama. Misal kayak pemilihan itu mungkin ada beberapa tahap, mungkin 3 hari saja selesai gitu. Kira-kira itu bagaimana bisa menghabiskan jam untuk ini Pak, profil pelajar Pancasila ini.
Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Baik, Pak Muhsin. Waalaikumsalam. Ini kan ada beberapa alur, Pak ya. Nah, ini bisa dilakukan eh, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan minggu kelima ya. Nah, pelaksanaan dalam 1 minggu. Makanya perlu ini apa namanya strategi juga dalam pelaksanaannya. Di sini sudah ada alurnya. Nah, ini kalau dalam kelas 7 misalnya itu kan jumlahnya adalah 1440. Kalau kita bagi ini 1440 ya. Kita ambil saja misalnya 20%. Ini berarti kali 20%. Berarti ada 288 jam ya. Jadi dikurangin saja nih, Pak. Ini kemudian dikurang 288. Ini yang 20% ya. 20%. Ini masih 100% ya. Ini masih 100%. Yang intra 100%. Ini yang 20% ini yang diambil dari intra. Berarti tinggal yang intra ini tinggal 1152 jam. Gitu Pak ya. Nah, hilang. Nah, jadi untuk ini intra, ini ko, dan ini intra lagi. Ini intra yang sudah dipotong. Nah, jadi yang 100% kan berarti kan 1440 jam pelajaran untuk kelas 7. Gitu juga dengan kelas 8 juga sama 1440 jam pelajaran. Nah, kemudian nanti dipotong 20%, berarti jadinya adalah 1152 jam pelajaran. Nah, untuk masing-masing atau bisa perhitungannya bisa jadi misalnya kurang hadis 72 jam. Nah, kalau 72 jam atau SKI ya, SKI 72 jam diambil 20%-nya, jadi tinggal berapa nih? Tinggal 58 jam pelajaran ya. Tinggal 58 jam pelajaran. Jadi Bapak Ibu ngajarnya dalam 1 tahun, ini kan 1 tahun nih. Nah, alokasi waktu per tahun ya. Dalam 1 tahun jadi hanya tinggal 57,6. Sedangkan sekitar 14 jam pelajaran ya, karena di sini dijadikan 8 terjadi 58, jadi di sini tinggal 14 ya. 14 jam pelajaran itu disumbangkan ke kegiatan proyek itu. Ya, Bapak. Nah, jadi waktu yang banyak tadi karena kurikulum Merdeka ini makanya harus menghitung ini dulu di awal untuk menghitung jam pelajaran. Jadi kalau tidak dihitung di awal, maka nanti kita ngajar sebanyak ini tanpa menyisakan 14 ini 14 jam pelajaran ini. Artinya nanti selesai kita selesaikan semua. Jadi cukup segini saja 58 jam pelajaran. Nah, sisanya artinya kita ulangan kan cepat. Sekarang itu kan tidak ada ulangan nasional lagi kan ya, harus terjadwal ini ya. Artinya kalau kami kuliah saja kan kadang-kadang kalau memang sudah habis kuliah ya ujian saja gitu. Nah, di sekolah gimana gitu? Apa harus rempak semua? Izin Salah, Pak. Pak. Pak izin Ada yang Pak. soundingnya, Pak. Nah, gimana? Izin Kadang Pak.
menyesuaikan kalender pendidikan juga, Pak. Ya, ya sekarang kan ya kalender pendidikan memang harus dilihat juga berapa minggu efektifnya kan. Nah, ini kan perkiraan saja. Diperkirakan dalam 1 tahun belum tentu nanti 72 jam juga ya untuk SKI. Bisa jadi kurang karena banyak tanggal merahnya kan. Dihitung juga nanti. Tapi kira-kira seperti itu kalau 20% dikurangin. Artinya atau tidak usah ujian dulu. Nanti setelah selesai kegiatan memang di akhir kalau memang sekolah itu tetap menggunakan format ujian bersama, artinya punya minggu ujian gitu, artinya khusus ditentukan waktunya, ya nanti terakhir saja bersama-sama. Itu nanti disepakati seperti itu. Artinya setelah selesai materi ini yang hanya tersisa untuk kurikuler, untuk proyek yang cukup proyek. Skema pelaksanaannya seperti apa? Nah, skema pelaksanaannya di sini juga sudah dituliskan. Nah, bisa per minggu ya. Per minggu misalnya hari Jumat saja. Ya, hari Jumat saja atau dengan skema tersendiri ya. Ini misalnya di akhir pelajaran bisa. Jadi setiap akhir pelajaran dilaksanakan proyek itu. Akhir pelajaran jangan pula nanti hanya tersisa 1 jam pelajaran dan cukup ya. Nah, ini sudah dihitungkan. Misalnya contoh seperti ini, misalnya di hari Jumat itu dari jam 9 sampai 9.50. Nah, itu melaksanakan proyek. Nah, selanjutnya sekolah seperti biasa. Kemudian di hari Senin. Nah, hari Senin dari 9 sampai 10.25 ini berarti 1 jam pelajaran ya. Nah, kemudian terselang lagi ya, ada berikutnya lagi ya. Enaknya digabung seperti ini ya. Jadi memang setengah hari atau khusus 1 hari itu mengerjakan ini semua. Ya, enak seperti itu. Tapi bagaimana dengan guru yang lain kan gitu. Tapi kan sudah, makanya yang ngitung ini sebetulnya enak ya. Memang pihak sekolah ya yang ngitung untuk pelaksanaan ini. Ya. Ini polanya bisa harian seperti ini atau bisa mingguan ya. Misalnya hari Jumat saja gitu semua. Atau bisa juga polanya di minggu terakhir di akhir semester gitu ya. Misalnya di akhir semester. Ini mengerjakannya ada 2 proyek, artinya duanya jalan-jalan serempak gitu ya. Jalan serempak 2 proyek ini. Nah, jadi mulai dari tanggal 15 ini sudah start nih. Seminggu, 2 minggu, masuk minggu ketiga selesai gitu ya. Nah, kalau diperkirakan waktunya dihitung berapa lah tuh. Artinya diperkirakan setelah semua mata pelajaran selesai, setelah dipotong 20% tadi, nah tinggal hari terakhir itu adalah atau minggu-minggu terakhir digunakan untuk proyek ini. Itu Pak Musin, skemanya kira-kira. Ya cukup ya Pak Musin. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, ini Pak Khairul nampaknya mau ada yang ditanyakan. Silakan Pak Khairul. Pak, mengenai jam tadi Pak. Jam tadi. Ya, cuma apa Ya. Pak? Kemauan aja Pak. Bukannya kalau yang proyek Polima tuh tidak mengambil jam intra Pak ya? Enggak Pak, ngambil Pak. Ngambil karena di mana lagi waktunya. Kalau enggak ngambil itu ekstra namanya. Di luar jam pelajaran itu ekstrakurikuler. Ini kan kurikuler Pak. Kurikuler memang mengambil jam ini, jam-jam intra memang. Karena dia terintegrasi biasanya. Kalau dulu kan terintegrasi. Misalnya di jam pelajaran pagi kan. Pagi ini siswa kita nih banyak yang tidak bisa ngaji misalnya gitu. Kan? Sedangkan pelajaran kita adalah Al-Qur'an hadis. Jadi jam pagi itu misalnya kita bagi 2 jam gitu ya. Jam kan Al-Qur'an hadis kan 2 jam dalam per minggu. Nah, 1 jam pertama itu belajar ngaji gitu ya, belajar Iqra. Nah, jam keduanya baru materi gitu ya. Atau dibalik, materi dulu baru belajar ngaji gitu. Nah, itu namanya
apa ya kokurikuler. Memang selama ini kokurikuler ini kurang familiar ya dilaksanakan karena ya guru juga kadang-kadang malas ribet ya, nambah kerjaan. Nah, enaknya di ekstrakurikuler saja. Misalnya tidak bisa ngaji, dicarikan guru ngaji yang bisa mendampingi, gitu kan. Nah, atau pramuka misalnya. Pramuka gurunya juga tidak bisa mendampingi, ya sudah kita cari saja kakak pembina ya. Kakak pembina dari sekolah lain atau apa, atau dari memang dari ranting, dari kuartir ya, yang bisa membantu pelaksanaan ekstrakurikuler. Tapi kalau kokurikuler memang kegiatan yang menunjang dari pembelajaran itu, Pak. Seharusnya kalau konsepnya dulu seperti itu, kokurikuler itu. Tapi jamnya ya jamnya terintegrasi dari dulu, terintegrasi dengan jam intra memang, dengan jam pokok. Itu ya Pak Khairul. Iya, Itu Pak. sekarang seperti itu, Pak. Oke, makasih, Pak. Ya, sama, Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Itu Pak, Cukup? istilah bahasa itu gimana Pak yang pernah saya tanyakan sama Pak itu Pak? Nah, ini belum sempat saya cari itu. Peserta didik, apa namanya? Mapel ya? Ya, apa mapel atau bidang studi, karena di template itu bidang studi Pak, tapi di format yang lain itu mata pelajaran kan. Kadang-kadang kita ditegur juga persoalan kecil itu Pak. Ini juga memang sering ini ya. Istilah peserta didik, kemudian siswa gitu ya. 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 Sebetulnya sama saja sih sebetulnya, mau pakai yang mana, yang penting konsisten aja lah Pak. Ya. Karena biasanya dalam uji skripsi itu saya tekankan kepada mahasiswa. Kalau mau pakai kata siswa ya konsisten dari awal, gunakan kata siswa, jangan ada kata peserta didik. Nah, kalau memang dari awal menggunakan pembelajaran, jangan menggunakan kata belajar mengajar lagi. Nah, gitu juga mungkin ini ya, karena tidak ada ini Pak, tidak ada glosariumnya ya untuk ini ya, untuk yang khusus. Ini diganti apa gitu ya. Kalau dulu kan ada kurikulum sebelumnya kan ada tuh istilah-istilah kurikulum ini kemudian diganti ke sini. Ya memang sebetulnya objeknya sama tapi penyebutannya berbeda gitu kan. Tapi sekarang nampaknya sama, sebetulnya kadang-kadang beda juga. Nampaknya sama tapi beda juga. Oke, cukup. Ya, Bapak Ibu. Bu, ini ada chat apa nih? Oh, ini Pak Mukti tadi. Yang lain, ibu-ibu, nggak ada yang nanya? Cukup? Berarti sudah paham ya? Asukut ya, asukut ya dulu ala cocok berarti kan? Diam paham dia, Pak. Diam Ya. bingung atau diam paham? Apa namanya? Karena belum mengerjakan, Mbak. Ya, berarti Bapak ini termasuk yang gaya belajar kinestetik tuh, Pak. Setelah mengerjakan baru ini ya, itu berarti kinestetik nih Pak Idris nih ya. Ya, jadi kalau orang kinestetik tuh Pak, kalau dengan orang ceramah, khutbah Jumat, apa namanya pelatihan-pelatihan itu ngantuk bawaannya Pak. Itu ciri-ciri orang kinestetik tuh. Termasuk saya, saya juga tak bertahan kalau ada acara ini ya. Yang saya belum paham, itu saya ini. Baik, Bapak Ibu, Ibu ini masih hadir ya, Bu Siti Aisyah, Asia, Bu Hajah Siti Aisyah. Alhamdulillah masih hadir Pak. Masih hadir. Mungkin Ibu bisa menambahkan atau ada yang ingin disampaikan Ibu? Mungkin ada yang tidak tepat dari pemahaman Ibu terhadap modul ini. Artinya modul ini kita belum membuat modulnya Bu, hanya sepertinya hanya rancangan saja ya. Mungkin kalau pemahaman saya hampir sama lah dengan Bapak Pak. Alhamdulillah. Sampai bingung nanti mahasiswanya. Iya. Saya dulu
kerjaannya Pak. Kalau memang ada Iya, iya, Bu. yang perlu Ah, ini kita luruskan. ya. Nanti kan ada juga namanya apa namanya nanti review, nanti kan ada review juga. Nanti kita di situ mendalami juga lagi tentang apa yang ada. Artinya bukan bukan kami hanya mengomentari saja atau menyalahkan ya, karena memang tugas kami sebetulnya ingin mencari lemahnya di mana, kemudian ingin dimasukkan ya sebetulnya. Sebetulnya Luruskan. ini ya meluruskan saja bagaimana yang seharusnya, bahkan kadang-kadang masih miss juga ya, sebetulnya kadang-kadang juga masih miss. Tapi ya setidaknya Bapak Ibu sudah berusaha untuk Yang terbaik. membuatnya, yang buat yang terbaik, untuk berusaha. Memang ada usahanya secara maksimal untuk memikirkannya, tidak mana katibu we gitu kan. Artinya memang betul-betul diperhatikan, karena kalau kita mau membuat sebuah modul modul project ini secara lengkap, itu prosesnya harus memang dari awal Bapak Ibu. Seperti kita menyusun kurikulumnya harus fix dulu. Struktur kurikulumnya mulai dari analisis minggu efektif, ya penyusunan minggu efektifnya, per mapel gitu ya, per mapel juga, terus juga apa namanya, kapan perencanaan waktu pelaksanaannya juga memang harus betul-betul direncanakan dari awal. Untuk ide-ide, memunculkan ide untuk ini juga tidak sembarangan. Kita harus melakukan identifikasi juga terhadap masalah yang ada di lingkungan sekolah gitu ya, baik yang terjadi pada diri siswa maupun pada hal-hal lain yang ada di sekolah yang bisa di sini hujan lebat banget terus petir Pak, mohon maaf. Iya Bu, iya Bu. Oke Ya, mohon Bu. maaf ya Pak. Assalamualaikum. Iya Ibu. Waalaikumsalam. Ibu Susla ini ya lah. Ya saya kira sudah juga ya, enggak masalahnya. Memang banyak persiapan yang harus dilakukan. Ya tidak ini juga, apalagi kalau proyeknya berbasis produk ya, berbasis produk yang seperti kerajinan ya, tentu banyak alat-alat yang harus dipersiapkan Bapak Ibu. Berbeda kalau memang yang sederhana gitu ya. Tentunya ada juga keterampilan yang harus Bapak Ibu kuasai ya sebelum melakukan proyek itu, harus dipelajari. Tapi setidaknya untuk membuat seperti itu sekarang kan di YouTube banyak, kerajinan yang unik-unik gitu ya, banyak anunya, contoh-contoh kegiatannya. Ini sepertinya chat rame nih. Ya dari Pak Ferry ini Pak Musin ya. Apakah untuk P5 ini pelaksanaannya apa harus kerja kelompok? Terima kasih. Iya Pak, harus kelompok Pak, tidak sendiri-sendiri. Tapi nilainya mudah-mudahan bisa diambil oleh setiap orang. Makanya tadi perlu adanya evaluasi Pak, perlu ada evaluasi terhadap kegiatan tersebut. Nah makanya tadi apa namanya, pada elemen saya tadi ada kan elemen kerjasama. Artinya memang harus kelompok gitu ya, kita membuatnya per kelompok saja, karena kalau masing-masing sulit kita untuk memantaunya Pak, dan kita juga khawatir siswa itu tidak mampu melaksanakannya kalau dia sendiri. Dan untuk pendampingan juga tidak mungkin setiap guru mendampingi setiap siswa ya, jadi nanti masing-masing guru mungkin mengepalai, mungkin kalau ada 5 guru mungkin dibagi dalam 5 kelompok ya, masing-masing guru satu ya, 5 kelompok. Atau kalau siswanya sedikit ya sama-sama aja gitu ya, paling dibagi 2 kelompok untuk satu kelas ya. Terus Pak Idris, pertanyaannya secara proses harus berkelompok atau ada timnya ya? Sudah, memang harus bentuk tim dulu dari sekolah Pak. Enggak Pak, saya itu jawab pertanyaan Pak Musin tadi maksudnya. Oh iya, oh, itu jawab ya, sorry. Oke, terima kasih. Ini ya memang seperti itu, memang harus ada tim dari sekolah dulu, bentuk tim dari kepala sekolah, membentuk tim ke pihak guru, kemudian pihak guru mengkoordinir kelompok-kelompok siswanya.
Oke, sudah selesai itu ya. Cip. Oke, saya kira cukup ya Bapak Ibu ya. Pertemuan kita mudah-mudahan bisa dikerjakan. Ini waktunya seperti apa nanti dengan Bu Susi silakan dirunding. Karena ini sudah jam 3 lewat. Silakan dirunding dengan Ibu Susi. Mudah-mudahan besok juga harus dipersiapkan betul juga PTK-nya. Silakan mulai cari tema apa namanya, masalah dulu ya, dalam penelitian itu yang dicari masalah dulu. Nanti apa namanya, jangan sampai kita cari judul dulu nanti malah kepusingan sendiri. Memang masalah yang ada di sekolah kita. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diimplementasikan dalam tugas Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga untuk pamong kita, Ibu Siti Aisyah, yang telah mendampingi kita, juga Bu Susi ya, masih ada Bu Susi. Apanya sudah keluar ya Bu Susi ya. Oke, demikian. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi besok Pak ya. Insyaallah mudah-mudahan tidak mati lampu lagi nih.